Bagaimana Nabi tidak bertanya kepada Allah bagaimana. Nah kalau demikian, di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, karena Allah menyebutkan dirinya istiwa di atas arsy setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Kita jawab, Nabi lebih cerdas daripada Anda. Nabi tidak bertanya kepada Allah, di mana engkau sebelum menciptakan langit dan bumi. Para sahabat Nabi lebih cerdas daripada Anda. Mereka tidak bertanya kepada Nabi, di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu pemuka Salafi Wahabi, Ustadz Furaihan namanya ya. Ketika menyampaikan ceramahnya, dia berkata, lucu sekali, Ustadz Furaihan ini membohongi jemaahnya dengan mengatakan Nabi tidak bertanya kepada Allah di mana Allah sebelum menciptakan makhluk. Sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi di mana Allah sebelum menciptakan makhluknya. Ustadz ini bohong, membohongi para jemaahnya. Ustadz Furaihan, jujurlah dalam berdakwah Ustadz. Jangan selalu membohongi orang lain atau jamaah Anda. Kalau memang Anda tidak tahu, jawab tidak tahu. Jangan memaksakan keinginan Anda agar Anda dibilang tahu segala ilmu, sedangkan Anda sendiri mengenai hadis tersebut tidak tahu. Buktinya Anda mengatakan sahabat tidak pernah bertanya kepada baginda Nabi. Hadisnya jelas. An Abi Razin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Di mana Tuhan kami qabla an yakhluqa khalqahu, sebelum menciptakan makhluknya. Maka Nabi menjawab, qala kana fi ama'in ma tahtahu hawa'un wa ma fawqahu hawa'un wa khalaqa 'arsyahu 'alal ma'i, rawahu at-Tirmidzi. Wa qala Yazid bin Harun al-ama'u ay laisa ma'ahu syai'un. Jadi Ustadz Furaihan ini bohong. Sering sekali Ustadz Furaihan ini bohong. Lebih baik katakan apa yang Anda tahu daripada mengatakan apa yang tidak Anda tahu untuk mengelabuhi jamaah Anda. Jadi bukan tidak ada sahabat yang bertanya mengenai di mana Allah sebelum menciptakan makhluknya. Sahabat bertanya, maka Nabi pun menjawab. Jadi sekali lagi untuk Ustadz Furaihan, jujurlah dalam berdakwah, jujurlah dalam menyampaikan syariat. Selanjutnya, mari kita lihat video berikut ini. Rasulullah, aina rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Di mana Allah sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya. Berarti langit belum ada, bumi belum ada, kursi belum ada, arsy belum ada. Belum ada makhluk. Hanya Allah yang ada. Belum ada makhluk satupun. Malaikat tentu belum ada. Jin belum ada. Jan yang pernah menghuni bumi ini sebelum Adam diciptakan, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini, belum ada. Apalagi Adam dan Hawa, jauh, masih jauh lagi. Hanya Allah satu-satunya. Di mana Allah berada? Kalau sekarang kan bersama yang di atas arsy. Dulu arsy belum ada. Di mana Allah berada? Ini pertanyaan salah seorang sahabat, dan ini dijawab oleh Nabi berdasarkan wahyu. Kana fi ama'in ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Di satu tempat yang tidak ada hawa. Tidak ada hawa ya, hawa bahasa kita hawa. Ya. Udara mungkin. Di atasnya tidak ada, di bawahnya tidak ada.
Kalau tadi menurut Ustadz Furaihan itu tidak ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, di mana Allah yang sebelum menciptakan sesuatu, kata si Furaihan tadi ya. Selanjutnya ada yang lebih lucu lagi. Menurut Ustadz ini, namanya Ustadz Muhtaram, salah satu pemuka Salafi Wahabi juga, membaca hadis seperti yang telah kita saksikan tadi, di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi atau sebelum menciptakan makhluknya. Maka Pak Muhtaram ini mengatakan, qala kana fi ama'in, kana fi ama'in ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Kata Pak Muhtaram. Pak Muhtaram ini sebelumnya sudah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada di manapun, karena tidak ada apa-apa sebelum diciptakannya makhluk ini. Jin tidak ada, hanya Allah yang ada. Dan seperti itu penjelasannya. Ketika Pak Muhtaram ini menjelaskan tentang jawaban baginda Nabi Muhammad SAW, qala kana fi ama'in, katanya Allah itu berada di suatu tempat, ma tahtahu. Dia mengatakan hawa, apa artinya hawa? Udara mungkin katanya. Belum yakin dia. Belum yakin Pak Muhtaram ini. Parahnya Pak Muhtaram ini mengatakan tadi tidak ada apapun sebelum diciptakan makhluk. Tidak ada apapun katanya. Tapi sekarang Pak Muhtaram dapat fi ama'in ini, kana fi ama'in, katanya Allah berada di sebuah tempat yang tidak ada udara di atasnya, di bawahnya tidak ada udara. Bagaimana ini Pak Muhtaram? Katanya tadi tidak ada apa-apa sebelum diciptakannya makhluk, langit dan bumi tidak diciptakan, tidak ada apa-apa. Nah sekarang kok Allah ada di suatu tempat yang di atasnya tidak ada udara dan di bawahnya juga tidak ada udara. Bagaimana Anda? Kok Anda asal-asalan memaknai hadis seperti itu? Apa yang Anda pegang itu hadis loh. Makanya Anda itu terlalu ceroboh memaknai hadis. Kenapa? Karena Anda tidak pernah mau menafsirkan hadis dengan penafsiran para ulama salaf. Anda mengatakan ama itu suatu tempat yang tidak ada di atasnya udara, dan berarti ada tempat dong. Awalnya mengatakan sebelum diciptakannya makhluk, sebelum diciptakannya langit dan bumi, Anda mengatakan tidak ada apa-apa, hanya Allah yang ada. Tapi akhirnya Anda ketika memaknai qala fi ama'in, Anda katakan Allah berada di suatu tempat yang di atasnya tidak ada udara, di bawahnya tidak ada udara. Ini pemahaman yang kacau sekali ini. Coba Anda buka kitab Mirqatul Mafatih, ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun ma nafiyatun fihima wa fihi isyaratun ala ma sabaqa fil hadithi kana Allahu wa lam yakun ma'hu syai'un. Jadi sesuatu yang tidak ada di atasnya udara, tidak ada di bawahnya udara, ma itu ma-nya itu manafiyatun. Baik ma tahtahu itu sama-sama manafi. Wa fihi isyaratun ila ma sabaqa fil hadis. Dalam hadis itu isyaratun ila ma sabaqa fil hadis. Apa hadisnya? Kana Allahu wa lam yakun ma'hu syai'un. Allah itu ada, wa lam yakun ma'hu syai'un, dan tidak ada bersama Allah syai'un, apa sesuatu. Dan tidak ada yang bersama Allah sesuatu. Maka qala al-qadi, al-imam al-qadi, al-murad bil ama, apa yang dimaksud dengan ama kata baginda Nabi itu, qala fil ama ma la taqbaluhu al-awham wa la tudrikuhu al-uqul wal afham, abbara an adamil makani bima la yudraku wa la yutawhamu wa an adami ma yahwihi wa yuhitu bihi al-hawa'u fa innahu yutlaku wa yuradu bihi al-khala'u alladhi huwa ibaratun an adamil jismi liyakuna aqraba ila fahmi as-sami'i ويدل عليه أن السؤال كان عما خلقه قبل أن يخلق خلقه فلو كان العماء أمرا موجودا لكان مخلوقا إذ ما من شيء سواه إلا وهو مخلوق خلقه وأبدعه فلم يكن الجواب طبق السؤال
Wallahu taala a'lamu bil hal. Jadi Pak Muhtaram, mengenai hadis tersebut, an Waqi ibni Udus an ammihi Abi Razin qala qultu ya Rasulullah aina kana Rabbana azza wa jalla sampai akhir hadisnya. Jadi Pak Muhtaram, jawaban dari kesalahan cara mengartikan lafaz ama bisa Anda lihat dalam keterangan yang telah saya baca tadi dalam kitab Mirqatul Mafatih juz 9 halaman 3661. Yang dimaksud dengan ama adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi. Adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi dan tidak bisa digapai oleh akal dan pemahaman. Nabi menunjukkan ketiadaan tempat dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Nabi menunjukkan ketiadaan tempat dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti dan juga menunjukkan ketiadaan sesuatu yang memuatnya atau udara yang melingkupinya. Istilah ini secara mutlak dimaksudkan pada suatu kekosongan murni atau khala' yang merupakan istilah bagi ketiadaan jisim atau materi. Jadi Anda bisa merujuk pada kitab Ali Al-Qari dalam kitab Al-Mirqat Al-Mafatih. Dengan ini dapat dipahami, bukan? Dengan hadis, dengan pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat dimanapun, sebab saat itu yang ada hanya Allah. Begitu Pak Muhtaram. Anda kan sudah bilang sendiri tadi, hanya Allah yang ada. Nah sekarang kok ada tempat? Gimana pemahaman Anda Pak Muhtaram? Pemahaman ini sesuai dengan sabda, dengan hadis Nabi juga. Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada dan saat itu tidak ada apapun selain Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena keberadaan Allah sendiri tanpa apapun itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Sebab itu di luar pemahaman manusia tak dapat membayangkan kesendirian total tanpa waktu dan tempat itu. Adapun memaknai kata ama dalam konteks ini sebagai awan tipis yang sehari-hari kita lihat di langit adalah pemaknaan yang sepenuhnya tidak tepat. Sebab awan itu adalah makhluk. Kalau ama itu dimaknai dengan awan, itu pemahaman yang tidak tepat. Karena awan itu makhluk, sedangkan Allah belum menciptakan makhluk pada kala itu. Namun jelas bukan itu yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad dalam konteks ini. Jadi untuk Ustaz Muhtaram mungkin belajar lagi lah, begitu ya Pak Muhtaram. Belajar lagi begitu. Tidak ada salahnya untuk belajar lagi ya, agar tidak asal-asalan. Itu hadis loh. Anda pahami seperti itu hadis loh, hadis Nabi itu. Kacau Anda ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.